Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan meroleplaykan tentang edukasi diet DAS untuk para penderita hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan saya Lila Rika Putriyama sebagai perawat. Saya Nurhofifa Aulia Zahra sebagai pasien. Saya Anggita sebagai ahli gizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Sus. Selamat pagi. Selamat pagi Sus. Ada yang bisa saya bantu? Sus, saya tuh akhir-akhir ini suka pusing. Ya, saya mau diperiksa darahnya gitu berapa. Takutnya darah saya naik soalnya saya punya riwayat hipertensi. Ibu boleh tahu dulu namanya siapa? Oh iya, nama saya Nurhofifa Aulia Zahra. Umurnya saya 30 tahun. Jadi ibu punya hipertensi dan sekarang mau diet. Iya. Sekarang kita bikin dulu. Jadi kita cek dulu ada tekanan darah ibu. Nanti setelah hasilnya keluar. Nah, ibu dilihat dari pemeriksaan tadi ternyata tekanan darah ibu itu naik lagi. Jadi berapa Sus? Jadi 140/90. Oh, tinggi juga ya. Iya, tinggi. Sebelumnya ibu berapa? Sebelumnya itu saya 130/90. Sekarang makin naik ya Sus. Iya, makanya nanti saya coba konsultasi ke dokter terlebih dahulu bagaimana. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Terus nanti saya ketemu sama dokternya. Iya, nanti ibu bisa konsul ke dokter ataupun ahli gizi nanti. Langsung ke dokternya. Iya. Terima kasih ya Sus ya. Sebentar ya. Baik ibu, setelah tadi saya konsul dengan dokter, ternyata menurut dokter ibu diharuskan ahli diet DAS. Nah, nanti akan saya bantu untuk ahli profesional karena kan mungkin ini diet yang tidak ketat, namun harus ada dalam pengawasan ahli yang profesional. Nanti saya akan bantu arahkan ibu untuk ke ahli gizi kita. Sus, kalau diet DAS itu apa ya? Jadi diet DAS itu adalah dietary approach to stop hypertension. Nah, jadi ibu akan mengurangi makanan yang akan banyak garam, juga lemak jenuh dan sebagainya. Nanti mungkin akan lebih jelasnya lagi ke ahli gizi kita. Nanti kita akan bantu ibu ya. Oh iya. Terima kasih Sus. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Perkenalkan Ibu, saya Anggi sebagai ahli gizi yang bertugas hari ini. Dengan siapa saya bicara? Saya Aulia Ibu. Nah, baik Ibu Aulia, seperti yang sudah disampaikan oleh perawat Lira tadi terkait diet yang akan dijalani oleh Ibu ya Bu. Iya. Di sini saya izin menjelaskan perihal diet tersebut. Nah, Iya. jadi kan tadi dijelaskan oleh perawat Lira jika Ibu saat ini sedang mengalami hipertensi, atas rujukan dari dokter Ibu harus melakukan diet DAS. Iya. Nah, diet DAS ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi garam dan lemak yang dikonsumsi selama ini. Jadi diet DAS ini merupakan suatu modifikasi gaya hidup untuk penderita hipertensi seperti Ibu, dengan memakan makanan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, susu, dan produk susu tanpa lemak atau rendah lemak, biji-bijian, ikan, unggas, kacang-kacangan. Nah, diet DAS ini juga mengandung sedikit natrium, makanan manis, gula, lemak, dan daging merah, namun dalam batas yang ditentukan. Tujuan dari diet DAS ini berfokus pada pengurangan konsumsi garam serta lemak jenuh dan juga meningkatkan konsumsi makanan dengan kadar kalium, kalsium, magnesium, serta serat yang tinggi. Saya akan menjelaskan untuk prosedurnya, dimulai dengan menambahkan 1 porsi sayuran saat makan siang pada hari pertama dan pada makan malam di hari berikutnya. Dan tambahkan buah pada makanan atau sebagai cemilan.
menyarankan penggunaan produk susu bebas lemak dan rendah lemak hingga 3 porsi sehari. Yang ketiga, ibu bisa batasi daging tanpa lemak hingga 6 ons sehari atau 3 ons sekali makan. Jika biasanya makan daging dalam jumlah yang besar, ibu bisa mengurangi konsumsi daging dalam beberapa hari, misalnya setengah atau sepertiga setiap kali makan. Selanjutnya, sertakan 2 atau lebih gaya makan vegetarian atau tanpa daging setiap minggu. Jadi setiap minggunya dalam 1 hari ibu harus membatasi konsumsi makanan daging di hari tersebut. Nah, selanjutnya ibu bisa menambahkan porsi sayuran, mengganti nasi putih menjadi nasi merah, pasta gandum, dan kacang kering yang dimasak. Cobalah dengan hidangan tumis yang mengandung lebih sedikit daging, lebih banyak sayuran, biji-bijian maupun kacang kering. Untuk cemilan yang biasa ibu makan sebagai penutup, gunakan buah-buahan atau makanan lain yang rendah lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, natrium, gula, dan kalori. Seperti contohnya ada kue beras tanpa garam, kacang-kacangan tanpa garam, kismis, cracker, yogurt bebas atau rendah lemak maupun yogurt beku, popcorn tanpa ditambahkan garam atau mentega, atau jika ibu suka sayuran mentah. Yang terakhir, gunakan sayuran segar atau sayuran kaleng rendah sodium dan buah-buahan. Nah, dari penjelasan saya tersebut, baik ibu, setelah penjelasan yang saya paparkan sebelumnya terkait diet DAS ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ibu, saya sudah mengerti. Baik. Nah, jadi diet DAS ini ibu coba lakukan dalam beberapa hari ke depan dalam pengawasan saya. Nanti mungkin setelah ini perawat Lira akan menjelaskan kembali kapan ibu harus kontrol untuk melihat perkembangan dari diet DAS yang akan kita lakukan. Baik ibu, makasih ya ibu ya. Sama-sama. Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.